Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa pada episode kali ini, yaitu netizen bertanya, Ustadz menjawab. Pada episode kali ini netizen yang bertanya mengajukan pertanyaan tentang apakah jilbab itu wajib dan apa dalilnya. Pemirsa TVmu, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat mendasar bagi setiap umat Islam. Karena seluruh kewajiban pada dasarnya tidak perlu lagi ditanyakan. Persoalannya adalah barangkali orang yang bertanya ini adalah orang yang baru mengenal Islam, kemudian dia berusaha mengenal lebih dalam lagi. Dan mudah-mudahan kita doakan setelah mendapatkan penjelasan ini, mereka akan bisa lebih istiqomah dengan keislamannya, dengan menutup auratnya, dengan menjadikan dirinya contoh bagi orang lain. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat ini menginspirasi para kaum muslimah, khususnya bukan hanya para istri Nabi tapi juga seluruh kaum mukminah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa TVmu, ayat ini turun ketika pada masa awal-awal diturunkannya perintah berjilbab. Pada saat itu suasana kota Makkah sangat mengkhawatirkan gangguan terhadap kaum mukminah begitu besar, sehingga untuk menutupi atau untuk mengurangi gangguan tersebut, maka diturunkanlah ayat ini. Tapi sebenarnya lebih dari itu, bahwa ayat ini juga mewajibkan kepada seluruh muslimah untuk menutup auratnya, karena ini merupakan ciri dari seorang muslimah. Jadi kalau dia memakai jilbab, bisa diindikasikan bahwa dirinya adalah seorang muslimah, walaupun memang tidak semua orang yang memakai jilbab adalah muslimah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, khususnya para wanita, mereka menutup dirinya dengan jilbab itu karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, walaupun mereka menutup dirinya dengan jilbab, dengan pakaian yang rapih, tapi tidak didasari karena mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa TVmu, ayat ini menjadi dasar untuk diwajibkannya jilbab bagi kaum muslimah, khususnya mereka yang memang sudah balik. Dalam bahasa fikih disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum dalam agama. Jadi kalau laki-laki dia sudah bermimpi basah, kalau wanita dia sudah datang bulan. Pada saat itulah kewajibannya melekat. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Nah, pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan syariat kepadamu. Supaya apa? Supaya dipakai. Berjalan di atas syariat itu. Diikuti.
wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti jalan syariat, aturan, gaya hidup, model dan lain sebagainya yang diciptakan oleh orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengerti apa-apa tentang kebaikan bagi khususnya para muslimah itu. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah. Jadi perintah jilbab ini hak dasarnya adalah surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga surat An-Nur ayat 31. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Yang biasa nampak padanya, para ahli tafsir menafsirkan muka dan telapak tangan. Inilah yang menjadi dasar bahwa muka dan telapak tangan itu boleh dilihat, boleh diperlihatkan, kecuali memang dia merasa sangat khawatir dengan kecantikannya, merasa sangat risih dengan gangguan yang ada pada dirinya, maka ini bisa ditambahkan dengan penutup yang lain. Nah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, dalam surat An-Nur ayat 31 ini adalah perintah orang-orang yang ingin mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya persoalan pakaian, tapi juga persoalan bagaimana implikasi dari pakaian itu. Jadi bukan hanya menutup dirinya, tapi juga membatasi dirinya dengan perilaku yang baik. Kita akan berjumpa kembali pemirsa, tetaplah di TV-mu setelah pesan-pesan berikut ini.